Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Sukses. Semua tutorial yang sukses tentunya ada di channel ini. Baik, untuk di kesempatan kali ini saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana caranya kita melakukan ethical hacking atau information gathering ya, untuk basic dari awal ethical hacking. Jadi kita akan fokus dulu ke teknik information gathering, yang dimana nanti kita yang paling dasar mengenal toolsnya, dan yang nanti untuk kedepannya di part selanjutnya kita belajar untuk membuat tools sendiri ya. Jadi sesuai keinginan kita, si tools itu akan berfungsi untuk apa ya, dan kita akan belajar untuk membikinnya langsung gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan sebuah operating system dan dijalankannya di sini di Oracle Virtual Machine ya, atau VirtualBox biasa disebut. Nah, di sini saya menggunakan operating system yang bertipe open source, yang dimana open source ini tipenya itu bisa kita gunakan dengan bebas dan tidak ada larangan ya untuk kita melakukan apapun di operating systemnya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa virtual atau operating system di VirtualBox, tapi yang kita akan gunakan untuk sebuah ethical hacking di sini kita untuk menggunakannya yang bertipe Linux ya. Di sini Kali Linux ya untuk operating sistemnya. Bisa kalian lihat di sini, mana ya operating system, nggak ada ya. Tapi di sini saya menggunakan operating system Kali Linux ya untuk untuk menjalankan kita dalam melakukan ethical hacking. Nah, ini dia. Untuk di sini filenya itu yang tipe saya ya di 2022 itu size-nya di sekitaran 3 GB kurang ya, 2,91 GB. Nah, jadi untuk kalian yang pertama gitu belum pernah menginstal si Kali Linux-nya, kalian install dulu ya di web resminya. Nah, saya sarankan ketika kalian menginstal, kalian menggunakan IDM ya, atau Internet Download Manager, agar kecepatan downloadnya itu bisa dibilang cepat gitu kan. Kalau saya menggunakan internet biasa ya, walaupun ya kecepatannya umum gitu 2 MB per second, tetap lama ya. Gak tahu kenapa, mungkin filenya itu banyak sekali untuk si operating system, karena kan ini filenya itu berbentuk file ISO ya, seperti ini ya, file ISO. Jadi banyak data-datanya gitu kan, jadi menambah beban juga pada saat mendownloadnya. Baik, di sini saya sudah memasang operating systemnya ya, berhubung dengan durasi yang akan cukup memakan waktu. Jadi di sini saya akan langsung saja startnya ya, nggak langsung mentutorialkan bagaimana caranya kita memasang sebuah operating systemnya. Mungkin kalau kalian request atau ya memang sesudah menonton video ini kalian minta agar dibikinkan video cara memasang sebuah operating systemnya, saya akan bikin ya. Tapi kita untuk di video kali ini kita akan langsung saja masuk ke dalam basic awal information gathering ya, yang dimana kita akan mengenal tools atau kode perintah dalam terminalnya untuk kita melakukan sebuah ethical hacking ya. Kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya, dan di sini saya akan menjalankan operating systemnya. Oke, setelah kalian sudah begini ya, sudah setting semuanya, kalian klik start saja, maka dia akan otomatis membuka ya, atau menjalankan operating systemnya. Kita tunggu. Nah, di sini saya menggunakan RAM 4 GB ya untuk si operating system Kali Linux-nya, dan total RAM yang saya miliki di PC saya itu 8 GB. Jadi setengahnya saya untuk virtual machine dan setengahnya untuk Windows saya gitu. Dan 2 GB juga menurut saya itu cukup lancar ya, malahan bisa dibilang lancar. Jadi 2 GB juga nggak apa-apa gitu. Bagi kalian yang misalnya RAM-nya 6, 4 itu masih bisa ya digunakan di RAM 2 GB untuk kita bikin operating system ini. Oke, ini adalah loading dari si Kali Linux-nya.
Oke, masih loading ya, kita tunggu saja. Mungkin ini akibat saya memakai screen recorder, jadi ya untuk kapasitas RAM-nya juga berpengaruh gitu ya, keambil oleh screen recorder ini atau pengambilan layar gitu, rekam layar. Nah, ini dia adalah proses pada saat masuk dari operating system Kali Linux ya. Oke, saya sudah masuk di dalam beranda si operating system Kali Linuxnya ini ya. Kita sebut saja Kali, biar ya nggak terlalu berbelit-belit gitu bahasanya. Kita login dulu. Oke, kita masukkan kata sandi. Oke, di sini untuk melakukan sebuah etika hacking, pastikan kalian sudah terkoneksi ke jaringan internet ya. Nggak apa-apa, nggak harus kalian memiliki kecepatan internet yang cukup kencang gitu ya. Kalian ya minimal 1 MB per second juga itu sudah sangat bisa ya. Oke, di sini saya akan mengenalkan sedikit toolbar ya yang ada di dalam si Kali ini. Nah, yang di sini yang paling kiri ya, kalau di saya kiri adalah menu aplikasi ya. Kita klik. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi dan untuk kita melakukan sebuah ethical hacking ya. Di sini kan yang pertama yang menurut tadi saya sudah bilang, yang pertama itu ada information gathering dan masih banyak lainnya ya, ada password attack, wireless attack ya, dan masih banyak lainnya. Oke, yang information gathering di sini ada beberapa toolsnya ya. Nah, di sini kan yang kita biasa umum kita kenal ya. Ya mungkin kalian juga kalau memang basicnya dulu ada niat ada sedikit cari-cari informasi, kita sudah tidak asing lagi dengan tool Nmap ini ya. Jadi ini tuh untuk kita melakukan scanner ya. Oke, tapi kita akan melakukan atau mempelajari Nmap di video selanjutnya, nggak akan di video ini karena kan durasinya juga gitu kan. Oke, ini adalah tool atau ya toolbar dari aplikasi ya. Jadi aplikasi tempatnya ada di sini. Nah, jadi ini kegunaannya untuk minimize ya. Jadi misalnya kita membuka terminal. Nah, ini adalah terminal ya. Kalian cukup klik saja satu kali. Mungkin agak loading. Nah, ini kan terminalnya. Misalnya kita ingin si terminalnya itu diminimize. Jadi kita klik saja ini, maka dia akan otomatis nggak ada ya di sini. Tapi kita untuk membukanya lagi, kita cukup klik buka saja ini. Oke. Dan di sini ada untuk membuka berkas ya, yang dimana kita misalnya ingin membuka dokumen, gambar, musik, public, template, unduhan, video, dan masih banyak lainnya. Kita agar tidak memakan waktu lama, jadi kita bisa membuka toolbar yang ini ya. Lalu di sini ada text editor, dan di sini untuk kita melakukan browsing ya. Di sini tipenya itu Firefox atau Mozilla. Nah, di sini adalah kita untuk melakukan sebuah etika hacking ya. Terminalnya kita pasti memerlukan ini untuk melakukan etika hacking. Oke, langsung saja kita perkenalan ke dalam terminalnya ya. Jadi untuk kita membuka terminal, kita klik saja yang ini ya. Ada beberapa varian terminal. Di sini ada yang versi merah dan PowerShell ya. Nanti kita akan jelaskan di part selanjutnya, dikarenakan ya mungkin gak akan fokus juga kalau kita dalam satu video membahas beberapa
cara gitu kan, enggak langsung fokus gitu. Mungkin saya juga ini kebanyakan tidak langsung masuk ke dalam video, tapi gak apa-apa, agar kita mengenal basicnya dulu ya. Jadi kalian setelah melakukan penginstalan operating system Kali Linux ini, kalian setidaknya tahu di mana aplikasi, bagaimana cara minimize, dan di mana tempat folder-folder. Dan ini adalah text editor ya. Kita buka terminal, ini adalah logo terminal atau shortcut terminal. Kita buka. Di sini saya sudah mempunyai 2, tidak ada masalah. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan sebuah information gathering dari sebuah domain ya, yang dimana si domain ini untuk tipenya bebas ya, bisa itu gmail.com, bukan gmail ya, tapi .com, .co.id, SCH, dan masih banyak lainnya ya. Yang penting domain yang umum biasa digunakan untuk sebuah website. Oke. Nah, di sini saya mempunyai sebuah operating system dengan nama Pionica, dan untuk hostnya saya beri nama Linux ya. Nah, di sini saya sedikit sarankan ya, bagi kalian yang memang benar-benar baru awal menggunakan operating system Kali Linux ini, saya sarankan ketika kalian menginstal, kalian pilih yang bahasa Indonesia. Namun untuk saya sarankan untuk pengisian nama, kalian jangan memasukkan nama asli kalian ya. Dan terus untuk lokasi jangan ada di Indonesia juga gitu. Oke, di sini adalah tampilan awal dari kita membuka terminal ya. Dan ini adalah logo home atau logo berandanya gitu ya. Jadi ini adalah logo beranda ya dari si terminal. Lalu bagaimana caranya kita untuk pindah, dimana kita pindah misalnya ingin membuka folder dokumen di dalam terminal. Kita klikkan saja atau ketikkan saja cd, misalnya di sini dokumen ya, bukan ya, tapi ls dulu, lupa ls, kita klik. Nah, di sini kan banyak nih setelah ls, supaya kita mengetahui apa saja yang ada di desktop kita atau di dalam sebuah operating system, ada berapa folder saja, kita maka mengetikkan perintah ls ya. ls, nggak pakai apa-apa, kita langsung pencet atau klik enter, maka akan muncul beberapa dokumen yang ada di dalam sebuah operating system kita. Nah, misalnya di sini kita akan masuk ke dalam folder musik ya, maka kita menuliskan cd, cd spasi. Nah, di sini untuk penulisan atau memanggil sebuah dokumennya, kita sistemnya ini agak sensitif ya. Jadi kalau misalnya awal dari nama dokumennya itu huruf besar, maka kita harus menuliskannya juga dengan huruf besar ya. Misalnya kita akan masuk ke dalam folder gambar ya, maka kita harus menuliskan dengan kata gambar di awalnya itu huruf besar ya, gambar. Kita enter. Nah, maka dengan tanda ini yang sebelumnya kita nggak memanggil dengan cd gambar, setelah kita memanggilnya dengan cd gambar, maka dia untuk posisinya itu sudah berada di folder gambar ya, untuk di terminalnya ini. Maka kita bisa mengakses semua folder-folder yang bertipe gambar di sebuah terminalnya ya. Tapi di sini saya belum mempunyai apa-apa ya di folder gambarnya. Bisa kalian lihat di sini masih kosong ya. Nah, di sini masih kosong, cuma ada screenshot ya. Oke, misalnya kita panggil untuk screenshotnya tadi, saya lupa gimana ya screenshot ya. Agak sulit, mungkin nanti nulis screenshot ya. Oke, kita skip dulu yang untuk pemanggilan di dalam folder. Nah, setelah kita memasukkan atau mengenal kata cd, yang artinya cd itu untuk memanggil sebuah folder, tapi kita harus mengetahuinya dulu dengan mengetikkan kode perintah ls ya, yang dimana ls ini akan menginformasikan atau memberitahu folder apa saja yang ada di dalam
sebuah operating system kita ya. Jadi kan misalnya tadi kan saya mengetikkan ls, maka kita mengetahui apa saja yang ada di dalam desktop kita ya, seperti itu. Maka kita dapat memerintahkan untuk membuka di folder gambar. Oke. Nah, setelah cd kita clear dulu ya. Kita menghapus semuanya dengan menuliskan clear ya. Clear. Oke. Nah, jadi kan, untuk kita kembali, misalnya kan kita sudah masuk ke dalam folder gambar di sini ya, folder gambar. Untuk kembali kita menuliskan masih cd spasi -2 titiknya ya -2 maksudnya. Kita enter saja. Oke, maka dia akan langsung kembali ke mode beranda ya, atau mode home. Oke. Lalu kita selanjutnya akan mengenal tool yang namanya ping ya, yang dimana tool ping ini sangat berguna untuk kita melakukan sebuah pencarian informasi di dalam sebuah domain ya, yang dimana sesuai judul dari video kita melakukan sebuah ethical hacking ya, yang berarti kita sudah memasuki sebuah tutorialnya. Inti tutorialnya yaitu ethical hacking, yang dimana si tool ping ini sifatnya itu untuk di part ini enggak ilegal ya, masih legal dikarenakan ini kita hanya mencari sebuah informasi saja. Oke, untuk kita mencari informasi kita menggunakan tool yang paling basic ya, dan kita bisa dibilang ini tool yang paling sederhana gitu ya, belum yang nanti masih banyak yang sangat rumit. Nah, kita ketikkan dulu ping ya, coba dengan tool ping. Misalnya di sini kalian, setelah kalian mengetikkan tool ping atau perintah ping, kalian tuliskan domain apa yang ingin kalian cari sebuah IP address-nya gitu kan. Misalnya di sini saya akan membuka domain youtube.com. Oke, enter. Nah, maka sebuah tool ping-nya akan mencari beberapa sebuah informasi dari si domain tersebut. Nah, untuk menghentikannya kalian klik Ctrl plus C. Nah, maka si tool ping-nya ini akan menghentikan pencarian dari si domain youtube.com ini ya. Jadi kita bisa simpulkan atau kita dapat mencari informasi dari tool ping ini adalah IP address. Nah, ini IP address-nya kita ingat-ingat ya, untuk IP address-nya itu 136. Oke, kita clear lagi. Nah, setelah tool ping setelah tool ping kita mengenal ping, lalu ada lagi ya yang bisa dibilang lebih naik untuk pencariannya dari tool ping ini ya, yang bernama tool NSLOOKUP. Kita clear dulu yang ini. Clear. Nah, setelah kita ping, kita masuk ke dalam tool NSLOOKUP. Kita klikkan atau ketikkan saja NSLOOKUP. Nah, setelah NSLOOKUP spasi, kita masukkan lagi domainnya ya, yang akan kita tuju. Misalnya di sini youtube.com. Nah, jadi untuk si tool NSLOOKUP ini adalah sebuah tool yang dimana kita mencari sebuah informasi yang lebih rinci gitu kan daripada si tool ping. Kita bedakan ya, untuk ping dengan NSLOOKUP kita masukkan lagi perintah ping, lalu domainnya masih youtube.com. Enter. Kita langsung ketikkan saja. Nah, ini kan seperti yang tadi ya, untuk IP address-nya yaitu 142.251.12.136. Nah, jadi untuk si tool ping ini mungkin dia hanya bisa mencari informasi atau ya informasi IP address-nya cuma satu ya, atau yang sedang digunakannya saja. Berarti yang ini ya, yang sedang digunakannya. Tapi setelah kita menggunakan tool NSLOOKUP, kita bisa mencari beberapa IP address dari si domain youtube.com ini ya.
diantaranya yang ini. Untuk depannya ini masih sama ya, sampai sini, sampai di angka 12 ini pasti sama untuk si IP addressnya. Namun untuk di belakangnya ini sudah beda ya. Misalnya yang paling atas ini adalah 93, dan yang kedua adalah 91, yang ketiga 190, yang keempat 136, yang dimana si toolping ini mencarinya yaitu atau menghasilkan informasi untuk IP addressnya itu yang 136 seperti yang di sini ya. Nah, jadi kesimpulan dari tool NSLOOKUP ini adalah sebuah tool yang dimana kita dapat mencari sebuah alamat IP address dari sebuah domain ya, yang lebih lengkap gitu. Beda dengan tool ping ini ya, naik satu level gitu ya dari si tool pingnya gitu, dari NSLOOKUP ini. Nah, jadi ini adalah alamat IP address kita ya, atau ya yang kita operating system Kali Linux ini punya itu. Ini adalah IP address yang kita ya, bukan dari si youtube.com. Oke, baik. Setelah NSLOOKUP, kita akan mengenal lagi satu saja lagi ya untuk toolnya, yaitu DHpaster, yang dimana si tool ini lebih bisa dibilang lebih canggih daripada tool ping atau NSLOOKUP ya. Bisa dibilang kalau NSLOOKUP itu level 2, dan ini langsung ke level 5 ya, yang dimana kita dapat mencari titik koordinat sebuah alamat IP-nya, terus alamat Google ya, atau email, dan masih banyak lainnya di dalam sebuah tool DHpaster ini. Oke, langsung saja kita ketikkan DHpaster. Nah, setelah DHpaster kalian spasi, lalu kalian mengetikkan lagi untuk kode perintahnya untuk memasukkan domain, yaitu strip D ya, strip D, spasi lagi, kalian masukkan alamat domain youtube.com, masih youtube.com, spasi lagi, dan strip B ya untuk di belakang sesudah domain, strip B. Nah, di sini di strip B adalah sebuah perintah ya, untuk kita melakukan atau kita memerintahkan si tool DHpaster ini mencari beberapa sumber gitu kan. Misalnya sebuah youtube.com ini memiliki beberapa informasi, misalnya 500 ya, yang dia totalnya itu 500. Nah, kita ingin hanya mencarinya itu 300, maka kalian cukup ketikkan saja 300 ya, 300. Nah, seperti itu. Namun untuk kita mencari semua informasi yang ada di dalam domain youtube.com ini, kalian hanya mengetikkan al saja ya, al. Nah, seperti itu, maka kalian mengetikkan enter, maka si toolnya akan otomatis bekerja sendiri. Kita tunggu saja. Mungkin ini cukup memakan waktu ya, dikarenakan kita memilihnya itu untuk mencari semua informasi yang ada di dalam domain tersebut ya, dikarenakan kita tadi settingnya untuk al ya, bukan kita menentukan beberapa ratus gitu untuk mencari informasinya ya. Kita tunggu saja, tidak akan terlalu lama ya kalau memang koneksi internetnya bisa dibilang agak cepat. Nah, ini dia beberapa informasi ya untuk domain youtube.com. Oke. Ini sudah selesai ya, toolnya ini mencari informasi dari sebuah domain youtube.com. Oke, kita scroll ke atas. Nah, ini adalah IP address yang bisa dihasilkan oleh si tool
di HP Store ini ya. Bisa kalian lihat di sini semua IP address yang pernah youtube.com gunakan ada di sini ya. Bisa kalian lihat dari mulai tadi kan awalnya itu 1 ya. Nah, ini berurutan ya. Dari mulai 18, 23 sampai berapa tadi ya? Untuk IP address yang depannya itu mungkin sampai 100 bisa di print atau bisa dicari oleh si tool DHP Store ini. Jadi bisa dibilang tool ini cukup canggih ya untuk mencari information gathering di sebuah alamat domain. Oke, untuk 3 baris ini atau 3 titik ya, ini nomornya pasti sama ya, pasti sama. Yang membedakannya itu yang berurutannya itu yang belakang, yang dimana si IP addressnya ini mungkin menggunakan IP address router ya, yang dimana masih menggunakan client. Nah, ini kan 7677 sampai ke masuk 100, si tool ini masih bisa mencarinya ya. Ini adalah beberapa IP address dari si domain youtube.com ya. Masih banyak lah ya, dikarenakan saya memilihnya untuk pencarian semua, maka si toolnya itu memang mencari yang bisa dia ketahui saja gitu. Nah, ini adalah beberapa orang ya mungkin yang ada berperan di domain youtube.com. Nah, bisa kalian lihat Benny, masih banyak lah ya untuk nama-nama orangnya mungkin ya, saya juga kurang tahu. Oke, ini memang agak lemot mungkin ya, untuk kita meng-scrollnya itu agak berat. Bisa kalian lihat ya, untuk kita membuka terminal ini penggunaannya itu enggak stabil. Jadi saya sarankan untuk kalian yang memang untuk mencoba gak apa-apa ya, untuk di RAM 2 GB juga. Tapi saya sarankan ketika sudah kalian membuka beberapa terminal itu ya minimal RAM-nya itu di 4 GB ya. Karena kan saya juga ini 4 GB masih banyak lag-nya gitu. Oke, ini adalah ASNS. Nggak tahu saya bagaimana caranya ASNS ini bekerja. Dan ini adalah URL, banyak ya untuk URL dari youtube.com ini. Mungkin beberapa negara ini beda ya untuk membuka URL-nya. Dan ini adalah user. Ini adalah user. Ada 271 ya yang bisa dihasilkan oleh si tool DHP Store ini. Mungkin ini adalah nama-nama dari Indonesia ya, ada Agus, Ahmad. Nggak apa-apa, kita judulnya juga kita information gathering ya, yang mana kita hanya mencari informasi saja gitu. Ini masih banyak lah ya, bisa kalian cari sendiri untuk coba-coba. Oke, kita setelah username atau nama pengguna yang mungkin ada sudah terkenal di dalam YouTube gitu, pasti ada ya. Nah, ini adalah konten kreator ya, misalnya apa itu ya. Ini konten kreator ya, banyak. Ini sini ada developer, konten kreator. Jadi ketahuan ya untuk nama ini, misalnya nama ini adalah konten kreator, berarti nama channelnya itu ya memang ini gitu. Oke, ini banyak ya, 200 itu memang banyak. Nah, ini untuk link apa ya, nggak tahu ini, kita skip saja sampai dimana kita. Kalau misalnya bisa mencari sebuah alamat email, maka kita akan coba melihat ya, ada berapa alamat email yang bisa dihasilkan oleh si tool DHP Store ini. Oke, di sini banyak ya, walaupun tadi di atasnya itu not found. Nggak apa-apa, kita scroll lagi.
nggak mungkin sampai. Nah ini adalah banyak ya, jadi setiap apa namanya sosial media pasti ada ya untuk alamat domain, alamat URL-nya. IPS pokoknya ada 600 ya untuk IPS-nya. Jadi semacam IP address ya, seperti saya yang tadi yang sudah saya sebutkan ini. Dan 600, makanya tadi banyak ya untuk IP address-nya ini, dari mulai 74 ya sampai tadi berapa, 100 gitu ya, 100. Kita scroll sampai kita tahu di mana sebuah alamat domain atau alamat akun Gmailnya ya. Kalau memang si toolnya ini bisa mendapatkan sebuah akun Gmail, maka kita bisa mencari informasi yang memang bisa mencari intinya alamat Gmail gitu menggunakan situ di Play Store ini. Tapi sifatnya di Play Store ini setahu saya ya, pengalaman saya ini nggak tentu gitu, kadang bisa mendapatkan, kadang enggak ya, mungkin tergantung. Nah di sini emailnya not found ya, artinya nggak ada. Tapi di sini untuk host found-nya itu ada 7.000 ya, masih banyak ya di sini untuk informasi-informasi di dalam youtube.com ini. Nah, di sini saya akan mengenal ya atau mempelajari sedikit kita, supaya dalam video ini kita bisa mengetahui titik koordinat dalam sebuah Google Map ya, atau titik berada si IP address dalam domain kita tuju posisinya kita ketahui. Maka di sini saya akan mengenalkan sebuah tool yang bernama Python 3 ya, saya namai cek IP. Dan di sini untuk membuat toolnya mungkin di part selanjutnya ya, dikarenakan kalau kita bikin tool itu lebih dari 10 menit ya untuk durasinya. Tapi saya lihatkan dulu ya untuk contoh toolnya itu adalah saya menggunakan Nano ya, Nano hack-ip.py. Di sini untuk di Kali Linux ini kita sangat disarankan untuk menggunakan Python ya. Nah ini adalah sebuah tool yang dimana saya bikin, dan di sini menggunakan GNU Nano 6.3 ya, dan saya namai dengan cek IP. Kalau kalian misalnya sudah menguasai yang saya jelaskan, kalian bisa lihat saja ya untuk di sini untuk script dari toolnya ya, kalian bisa lihat saja. Oke, untuk kita keluar dari tool GNU Nano ini, kita misalnya setelah menyimpan, kita klik X saja, Ctrl X ya, maka kita akan kembali ke dalam sebuah terminal. Lalu di sini saya akan mencoba untuk tool yang tadi saya buktikan ya, atau saya kasih tahu, yaitu cek IP. Di sini untuk kegunaannya seperti ini ya, kita panggilnya dengan menggunakan Python 3, dikarenakan kalau kita menggunakan Python yang nggak menggunakan Python 3 itu nggak bisa ya kalau sekarang itu. Python 3 check ip.py. Oke. Nah untuk domainnya kita masih sama ya, di google.com. Nah ini setelah kita menggunakan tool yang seperti saya tunjukkan tadi, maka kita bisa mengetahui di mana si domain google.com ini aktif ya, yaitu ada di US atau Amerika ya. Dan ini adalah sebuah titik koordinat di mana kita bisa mencari lokasinya dengan kita menuliskan
kode ini ke dalam Google Map. Kita contoh ya, kita keluar dulu dari operating system Kali Linux ini, kita buka saja di dalam Windows. Sebenarnya barusan bisa ya untuk kita menggunakan operating system secara berbarengan gitu, seperti Minimize, namun di sininya ada ya si toolbar Kali Linux. Google Map. Kita masuk ke dalam Google Map dan kita cek lagi ya untuk, nah ini di longitude-nya kita masukkan dulu ya yang longitude, latitude. Setelah latitude kita masukkan yang longitude. Oke, kita ketikkan saja ya 37751 51, lalu kita masuk ke dalam longitude-nya. Sembilan tujuh delapan dua dua 822. Oke, setelah kita memasukkan ke dalam Google Map, kita coba cari ya apakah kita benar untuk posisi. Nah, ini kan salah ya. Ini salah nih. Berarti ada yang salah ketika kita memasukkan sebuah titik koordinatnya di mana itu kesalahannya 3797 tadi saya 97 822 kita coba ganti ya sama titik atau koma gitu ya. Saya lupa lagi untuk ini. Enggak masih, kita coba ganti koma ya, koma, nah, lalu strip. Nah, kita berhasil mencari titik koordinat di mana si domain Google ini diaktifkan ya. Ini ada di sebuah laut ya, mungkin memang menyimpan servernya gitu, atau ya perangkatnya itu di sebuah danau. Ini kita internetnya ya agak cukup lag. Ini nggak bisa kita lihat. Intinya di sini adalah Amerika Serikat ya, seperti di tool di sini adalah United States. Ya di Amerika gitu kan ya, ada di Amerika ya, bukannya salah, ada di Amerika. Untuk si domain google.com ini ada di Amerika. Kita lihat lagi untuk Google Map-nya, mana ke close itu. Oh ini, nah ini adalah dari Google Map-nya ya. Kita coba lihat. Nah ini dia untuk si Google Map-nya ya, dapat mencari titik koordinat di mana sebuah server atau alamat domainnya itu berada gitu ya. Mungkin si Google Map-nya itu menunjukkan di sebuah danau ya, mungkin kemungkinan gitu kan menyimpan sebuah perangkatnya gitu berada di dalam sungai gitu, atau danau. Oke, kita kembali lagi ya ke dalam Kali Linux. Nah, kita coba ya untuk si YouTube. Masih sama, kita menggunakan tool yang saya jelaskan tadi ya, tool buatan saya ya. Mungkin semua orang juga bisa buat ya, nggak sama saya juga. Kita menuliskan juga Python 3 check ip.py, kita enter.
kita disuruh masukkan domain, kita masukkan youtube.com. Ya, ini adalah sebuah youtube.com ya. Ternyata masih sama ya, dikarenakan YouTube ini adalah sebuah anak perusahaan dari Google ya, masih sama ya untuk sebuah titik koordinat beradanya gitu. Namun untuk IP addressnya ini beda ya, IP addressnya beda, tapi untuk depannya cuma beda, ini 51, cuma beda 10 sama 12 ya. Kalau yang YouTube adalah 12, sedangkan yang youtube.com yang google.com itu berada di 10. Dan yang kalau belakangnya itu pasti berubah ya, nggak mungkin sama. Untuk posisinya ini masih ada sama di Amerika, dan untuk titik koordinatnya masih sama juga ya, dikarenakan mungkin memang si YouTube ini adalah anak perusahaan dari Google. Kita masih bisa lihat ya. Ini lagi gak tahu kenapa ya, perasaan ini enggak ya, misalnya kita contoh untuk mengetes sebuah internetnya, takutnya memang internetnya lag, kita cari saja Python. Nah, di sini enggak ya, enggak nge-lag. Mungkin ya memang enggak tahu kenapa kalau mengakses ini lag ya. Kita coba cari tempat lain, misalnya di sini Bandung ya. Bandung. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya kita kalau mengakses memang perusahaannya, kita di mana tempat titik perusahaannya itu nggak bisa diakses. Namun kita ketika mencari sebuah alamat kita yang lain gitu, selain titik di mana si Google-nya itu berada, kita bisa mengaksesnya ya, dikarenakan ya Google Map ini masih induk dari atau anak dari si Google gitu. Namanya juga Google Map ya. Nah, ini adalah ketika kita menuliskan nama kota Bandung ya, maka kita bisa melihatnya. Kita Medannya, walaupun memang nggak bisa ya, tapi setidaknya kita bisa mampu melihat ini ya. Beda dengan tadi kita memasangkan titik koordinat di mana si domain Google-nya itu berada, kita tidak bisa mencarinya ya, atau mencari di mana posisinya gitu, kecuali ya patokannya tadi adalah danau seperti itu. Oke, kita coba menggunakan domain yang ada di Indonesia ya. Maaf, di sini ada durasinya agak lama. Mungkin di sini adalah supaya kaliannya itu suka ya dalam mencari atau dalam information gathering ini, adalah kita ya, saya juga merasa senang gitu ketika kita mencari-cari di mana titik posisi sebuah website. Bahkan nanti kita akan belajar di mana kita mencari sebuah posisi ya, di mana sebuah username berada. Misalnya kita nama Pionika, misalnya kita cari di dalam sebuah tool yang kita akan bikin, maka otomatis bakal menuju berada di tempat saya gitu. Kalau memang penulisan atau namanya benar dan nggak ada lagi ya, nggak ada misalnya namanya adalah satu-satunya di akun media sosial tersebut, ya kita pasti bakal menemukannya gitu. Oke, kita masuk lagi, kita panggil lagi ya untuk toolnya, yaitu Python 3 check ip.py. Kita enter, lalu kita masukkan domain apa ya, KPU ya, KPU itu kalau nggak salah .go.id ya. Kita coba go.id. Nah, ini adalah latitude and longitude-nya, kita bisa lihat ya, ada ya.
kita coba cari lagi di Google Map. Oke, berapa tadi tuh? 6175 ya. 6175 175 lanjut. Ada berapa lagi untuk longitude-nya? Di sini 106. Ini agak banyak ya, kita marka. Nah, tadi kan kita salah ya, kalau kita memasang stripnya itu salah ya, tapi kita harus dengan kata koma. Kalau di kita setelah masukkan latitude apa ya ya, setelah kita masukkan yang pertama yang paling atas lalu masuk ke dalam longitude, kita harus menggunakan koma ya. Tadi saya salah, kita masukkan koma. Nah kan ini yang latitude-nya itu 6 ya, dan kita kalau kita menyambungnya ke longitude ya, kita menggunakan koma ya untuk penerusnya ya. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia, untuk penerus itu kita diwajibkan untuk menggunakan tanda koma ya. 106 titik 8 berapa tadi itu ya, 8286 kita enter. Nah kita langsung berhasil ya, dan menunjukkan bahwa si alamat ini atau kode titik koordinat dari domain kpu.go.id berada di daerah Jakarta. Oke, kita coba lihat ya untuk di terminal apakah memang di Jakarta. Ya, memang di sini untuk country name-nya ini ada di Indonesia ya, yang dimana mungkin ya emang kalau di sini untuk nama city-nya nggak ada ya, jadi ya patokannya kita adalah Indonesia ya, dan ID-nya itu ID ya, yaitu yang artinya Indonesia. Oke, ini ada beradanya di sekitar Monas ya untuk domain kpu.go.id. Nah ada di sini. Ini nggak bisa kita lihat ya kalau kita menuliskan sebuah alamat map dengan menggunakan kode itu, nggak bisa dengan kita lapisan street ya atau medan, nggak bisa. Ini nggak tahu kenapa, mungkin ya emang seharusnya gitu. Jadi cuma kita bisa melihat seperti ini walaupun kita lapisannya sudah ada di medan ya, dengan lapisan mode medan, bukan medan kota ya, tapi medan jalan seperti itu. Oke, ini adalah sebuah titik di mana alamat domain kpu.go.id berada ya, yaitu di Jalan Pelanteran Merdeka, RT-nya RW-nya ada, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini kode posnya, dan kita bisa lihat ya kalau si tool yang kita bikin atau kita nanti akan bikin ya bersama-sama, dikarenakan sekarang durasi ya, jadi saya cuma bisa menampilkan tool yang seperti kita nanti akan buat, gunanya seperti ini gitu ya. Namun untuk kita membikinnya, saya akan upload di video selanjutnya. Oke, nah mungkin cukup sekian ya tutorial atau pelajaran yang saya bahas. Itu kalian bisa tonton lagi untuk kelanjutannya di part selanjutnya, dan saya tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.